Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total pada mobil Toyota Vios. Kali ini bukan mobil Vios Limo, jadi bukan Vios mobil bekas taksi. Tapi memang ini adalah mobil Vios yang benar-benar Vios, tidak ada limonya dan mobil pribadi. Ya seperti inilah kondisinya, datang dengan keadaan yang penuh jamur, kerak-kerak dan juga baretan-baretan halus di seluruh bagian bodi mobilnya. Dan bagian interiornya pun juga kotor sekali. Untuk joknya banyak sekali debu-debu dan juga kotoran yang ada di interior mobilnya. Nanti akan kita bongkar, kita bersihkan semuanya hingga benar-benar bersih lagi seperti baru. Next, langsung saja kita naikkan dulu ke hidrolis untuk melakukan proses undercarriage detailing. Yang pertama kita lepas dulu, kita bongkar semua rodanya termasuk roda cadangannya. Berarti ada 5 buah ban. Jadi kita turunkan dan terlihat kotor sekali di velgnya. Untuk pembongkaran roda ini pun juga kita urutkan, jadi kita sesuaikan agar tidak tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri, agar tidak memerlukan balancing ulang. Kemudian ini adalah kondisi pada kaki-kaki dan kolong spakbornya kotor sekali dan dipenuhi oleh kerak-kerak yang sudah lama tidak pernah dibersihkan. Lihat warnanya kecoklatan dan juga dipenuhi oleh kerak-kerak yang pasti terlihat kotor sekali. Nanti akan kita hilangkan, kita high pressure cleaner, kemudian kita detailing hingga benar-benar bersih. Kemudian ini adalah proses pembersihannya. Yang pertama yaitu kita menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk dapat merontokkan kerak-kerak, kotoran dan juga noda-noda yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil. Untuk detailer kita kali ini yang mengerjakan untuk penyemprotannya adalah Raden Mas Sugeng. Untuk penyemprotan ini kita lakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan bersih. Penyemprotannya pun juga harus detail dan juga teliti untuk menjangkau semua kotoran yang berada di sela-sela kolong dan kaki-kaki mobil. Kotoran dan kerak-kerak yang ada di kolong dan kaki mobil ini jika dibiarkan terus-menerus dia dapat mengundang karat atau timbul korosi pada kolong dan kaki mobil kita. Lebih baik setelah kita undercarriage detailing kita bersihkan hingga benar-benar bersih, kemudian kita lapisi sekalian untuk anti karatnya. Kemudian untuk spakbornya bawah mesin juga kita bongkar karena kondisinya kotor sekali. Lanjut kita detailing. Untuk proses detailing ini kita menggunakan degreaser untuk dapat merontokkan kerak-kerak yang ada di kolong dan kaki-kakinya. Dengan menggunakan kuas dan juga sikat, kita bisa menjangkau kotoran-kotoran yang letaknya sempit dan benar-benar tidak terjangkau oleh tangan kita. Jadi kita menggunakan sikat dan kuas secara merata, kita gosokkan ke seluruh bagian kolong, kaki-kaki, per. Dan untuk Vios ini karena dia sedan, jadi tidak ada sasisnya, dia menggunakan leather frame. Jadi kita bersihkan semuanya dek bawahnya. Namanya Kamel Surabaya berarti.
terlihat mulai perbedaan yang ditimbulkan jauh beda dari tadi saat datang. Dan dalamnya di bawah penghuni kedua. Nah, ini datangnya kotor sekali dan sekarang sudah kita bersihkan. Terlihat lebih bersih, bukan? Kemudian next, untuk velgnya kita detailing juga. Yang pertama kita high pressure cleaner, kemudian kita bersihkan menggunakan degreaser, kita kuas hingga benar-benar detail. Dan inilah jadinya, terlihat perbedaannya sangat jauh sekali. Kemudian kita balik juga untuk bagian luarnya, kita detailing sekalian agar bersih luar dalam. Enak sih saya. Dan seperti inilah hasilnya, velg kembali kinclong lagi seperti baru. Next, setelah kita bersihkan kolong dan kaki-kakinya, velgnya sekarang kita kembalikan lagi, kita pasang seperti semula. Kuat sekali. Nice. Setelah kita pasang bautnya, sekarang kita koreksi lagi, kita kencangkan agar rapat. Kemudian next, kita lanjut ke proses detailing mesinnya. Lihat mesinnya kotor sekali, dipenuhi oleh kerak-kerak dan juga cipratan-cipratan oli di seluruh bagian ruang mesinnya. Nanti akan kita buka covernya, kita lepas bagian-bagian yang perlu untuk dibongkar untuk dapat menjangkau lebih dalam lagi. Kemudian grillnya juga kita lepas agar menjangkau bagian depan radiatornya. Jadi kita bersihkan semuanya, kita detailing hingga benar-benar bersih. Untuk proses detailing mesin ini kita harus paham mengenai sensor-sensor, kontak-kontak, dan juga komponen kelistrikan yang rawan. Jadi kita harus bersihkan secara hati-hati dan juga super detail karena mesin ini komponennya banyak sekali. Kemudian kita bersihkan menggunakan degreaser dari Maguire Detailer untuk dapat merontokkan kerak-kerak yang ada di ruang mesinnya. Cairan degreaser ini sangat ampuh dan juga aman untuk mesin. Jadi kita percaya diri untuk membersihkannya. Kita bersihkan hingga sela-sela yang paling sempit. Biasanya untuk pembersihannya kita bersihkan sejauh jangkauan tangan kita. Jadi kita bersihkan jika ada kotoran yang masih bisa kita jangkau dengan menggunakan tangan, akan kita bersihkan hingga benar-benar bersih. Setelah kita detailing, kita bersihkan lagi menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 50 bar saja agar aman dan juga tetap bisa membersihkan secara maksimal. Terlihat perbedaannya dari yang tadi, sudah mulai terlihat perbedaannya. Nanti akan kita detailing ulang karena mesin ini biasanya kotorannya balik lagi setelah dia kering. Jadi kita bersihkan secara berulang-ulang sampai bersih.
setelah selesai kita undercarriage detailing dan kita detailing juga untuk mesinnya, sekarang kita cuci, kita decontamination yang pertama. Untuk decontamination yang pertama ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran, noda aspal, atau pasir dan debu yang menempel pada cat bodi mobil, agar nanti saat kita poles bodinya sudah bersih dan aman, tidak menimbulkan baret lagi yang baru. Jadi untuk teman-teman kalau punya mobil yang kotor dan banyak sekali debu, pasir, diusahakan untuk dibersihkan, karena jika kita menyentuh bodi mobil secara sengaja dan atau tidak sengaja dalam keadaan berdebu dan kotor, bisa jadi malah baret dan kusam jadinya. Lanjut kita keringkan, kemudian kita bongkar interiornya. Untuk pembongkaran interior ini kita bongkar mulai dari jok, karpet dasar, dan seluruh bagian trim-trimnya. Untuk plafon jarang kita bongkar, kemungkinan kalau plafonnya benar-benar kotor hingga tidak bisa kita bersihkan menggunakan tornador saja, baru kita turunkan. Untuk pembongkaran ini pun juga kita harus teliti dan juga menggunakan alat khusus untuk membongkar trim-trim yang rawan dan juga mudah patah. Jadi kita harus perhatikan juga untuk klip-klip dan baut-bautnya agar tidak hilang, tidak lost doll. Lanjut kita cuci karpet dasarnya. Untuk karpet dasar ini yang sudah kita bongkar, kita cuci menggunakan high pressure cleaner, kita semprot dengan tekanan tinggi untuk dapat mengekstrak kotoran yang ada di dalam serat karpet dasar. Kemudian kita sampo, kita cuci, kita sikat hingga benar-benar bersih dan wangi lagi. Kemudian next, ini adalah proses pembersihan pada joknya. Untuk joknya ini juga kita cuci, kita sikat menggunakan sabun, kemudian kita vakum hingga benar-benar kering. Untuk jok ini biasanya kita bersihkan 1-2 kali, karena ini adalah jok yang bludru atau kain. Jadi biasanya kotorannya masuk ke sampai dalam-dalam. Biasanya kita jemur, kita cuci, habis itu setelah kita jemur kita bersihkan lagi, baru kita naikkan ke mobil. Ini adalah proses penjemurannya. Terlihat kotoran yang ada di permukaan pada jok sudah bersih dan kita jemur hingga benar-benar kering agar tidak bau lagi. Lanjut lagi, ini adalah proses pembersihan pada plafonnya. Untuk plafon ini kita bersihkan menggunakan tornador bertekanan angin yang sudah kita sesuaikan tekanannya, dan angin itu berputar, jadi tidak diam saja. Dia berputar dan dapat mengeluarkan kotoran yang ada di dalam serat plafon. Selain dia bertekanan angin, tapi dia aman untuk serat plafon, jadi tidak akan melukai plafon dan menimbulkan serat atau menjadikan plafon mengapas atau geriwil-geriwil. Kemudian next, kita steam, kita uap interiornya. Tujuan dari penguapan ini selain dia membersihkan kotoran yang berada di sela-sela dashboard mobil, dia juga dapat mensterilkan dan juga membunuh kuman-kuman dan bakteri yang ada di dashboardnya. Lanjut kita bersihkan untuk lantai dasarnya. Untuk mobil ini kotorannya tidak terlalu parah, jadi kita bersihkan menggunakan sabun, kita kuas, kemudian kita vakum. Untuk kotoran-kotoran di bawah karpet dasar ini biasanya dia lembab dan dipenuhi oleh debu-debu, pasir, dan juga sisa-sisa makanan. Jika dibiarkan, dia bisa menimbulkan karat dan juga mengundang serangga. Kamu gak tenang.
kita ke proses 3-step polishing. Yang pertama kita masking dulu untuk bagian-bagian pinggiran atau bagian karet dan plastik-plastik yang ada di pinggir kaca mobil. Karena jika tergores, dia dapat luka dan berubah warnanya. Jadi harus kita tutupi, kita lindungi agar aman. Dan ini adalah step pertama, yaitu proses compounding. Untuk proses compounding ini kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil polesan yang benar-benar matang. Tujuan dari proses compounding ini adalah menghilangkan jamur, baret halus, dan juga surmak yang ada pada cat bodi mobil. Jadi catnya akan halus, bersih, dan keluar warna aslinya. Cat bodi mobil ini buram dan juga kusam disebabkan oleh jamur dan juga baretan-baretan halus yang banyak sekali di seluruh bagian bodi mobil. Jadi kita hilangkan dulu, kita poles, kita kompon agar semua masalah itu hilang. Terlihat perbedaannya dari cahaya yang dipantulkan, yang sudah kita poles lebih bening dan yang belum terlihat buram. Untuk proses compounding ini kita harus lakukan dengan sabar, telaten, dan juga teliti untuk mendapatkan hasil polesan yang benar-benar matang. Karena setiap mobil memiliki permasalahan atau karakter cat yang berbeda-beda dan kondisi cat yang beda, jadi harus kita teliti, kita koreksi lagi untuk mendapatkan hasil polesan yang bersih dan sempurna. Next, setelah kita compounding, kita polish. Sekarang kita dekontaminasi yang kedua. Untuk dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan residu atau sisa-sisa debu akibat proses pemolesan tadi. Jadi banyak sekali residu-residu, sisa-sisa oksidasi yang menempel pada cat bodi mobil. Setelah kita bersihkan, nanti bodi akan terlihat lebih bagus, bersih, dan juga kita bisa mengoreksi apakah hasil polesannya sudah benar-benar matang atau belum. Untuk headlampnya itu juga kita poles dan kacanya juga sudah kita poles. Jadi tadi kurang videonya, jadi tidak sempat untuk kita dokumentasikan. Lanjut, selesai kita dekontaminasi, sekarang waktunya kita keringkan bodinya. Untuk pengeringan bodi ini kita juga menggunakan lap microfiber yang halus dan juga lembut untuk menghindari resiko timbulnya baretan-baretan halus lagi. Jadi lap ini lebih aman dan juga lebih lembut agar tidak melukai cat bodi mobilnya. Selanjutnya waktunya kita proteksi bodinya. Untuk proteksi yang kita gunakan ini adalah
Essence Base Coat untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga dapat minimalisir timbulnya jamur pada cat bodi mobil. Selain itu, Essence Base Coat ini juga dapat memunculkan glossy pada cat bodi mobil. Jadi bodinya akan lebih glossy dan lebih mengkilap lagi. Selain itu, Essence Base Coat ini juga tahan lama. Dia bisa bertahan 3-6 bulan lamanya. Next, selanjutnya kita proteksi lagi, kita proteksi ulang menggunakan soft coating. Untuk soft coatingnya ini kita menggunakan SCPR dari Nano Ceramic untuk memberikan efek hidrofobik juga, tapi glossy-nya lebih naik lagi. Jadi lebih glossy lagi dan benar-benar mengkilap layaknya kaca. Sudah mulai terlihat bodinya benar-benar mengkilap kan? Setelah kita proteksi bodinya, nanti juga kita proteksi untuk kacanya menggunakan glass coating. Dan ini adalah proses proteksi pada kacanya. Untuk kacanya ini kita glass coating untuk memberikan efek hidrofobik dan juga efek daun talas, sehingga air yang menempel pada kaca akan langsung jatuh dan tidak menimbulkan flek dan menimbulkan bekas. Jamur pada kaca dapat menghalangi pandangan kita saat kita berkendara, utamanya pada malam dan juga saat hujan. Jadi sangat mengganggu dan airnya tidak jatuh-jatuh. Dan seperti inilah hasilnya. Setelah melewati proses yang panjang tadi, dan seperti inilah bodinya sekarang. Terlihat lebih glossy dan lebih hitamnya lebih keluar, dan baret-baret halus, jamur, dan kerak-kerak yang ada pada seluruh bagian bodi mobil sudah hilang. Terlihat dari headlampnya yang tadinya buram, dan setelah kita poles menjadi lebih glossy, lebih bening. Kemudian untuk finishing interiornya kita finishing menggunakan fogging AC. Untuk fogging AC ini bertujuan untuk membunuh bakteri dan juga kuman yang ada di saluran AC, sehingga kabin mobil akan sejuk dan segar. Terima kasih banyak kepada pemilik Toyota Vios ini yang sudah mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah, atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton, dan tunggu proyek kami selanjutnya. Ya, habis ini ada mobil polisi sih mau upload, proses, tunggu ya. Bye-bye.